Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di pembelajaran IPA. Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ya. Ini masih bab tentang tekanan zat ya. Nah, jadi bahasan kita di part yang kelima ya, ini udah masuk part yang kelima berarti ya. Kita masih akan membahas mengenai tekanan zat. Oke, tekanan zat dan penerapannya. Oke ya, ini sudah masuk part yang kelima. Nah ya, di part yang kelima ini bahasan kita ya hari ini adalah kita akan mempelajari ini materinya tentang prinsip Archimedes ya. Nah, oke, di poin yang keenam ini bahasan kita adalah tentang prinsip Archimedes. Nah, ini dia ya bahasan kita. Oke. Nah, untuk prinsip Archimedes ini ya, di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kegunaannya ya atau aplikasinya. Di antaranya adalah misalnya nih untuk prinsip kerja dari kapal selam. Nah, atau misalnya yang kedua digunakan juga nanti sebagai prinsip kerja dari balon udara. Gitu ya. Nah, bagaimana bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan prinsip Archimedes. Oke, langsung saja. Jadi intinya begini. Di prinsip Archimedes ini intinya adalah kita bicara tentang kehadiran dari gaya apung atau gaya ke atas apabila kita mencelupkan benda ke dalam suatu fluida. Misalnya adalah zat cair. Ya, itu intinya. Nah, jadi di sini bisa saya tuliskan ya, inti dari prinsip Archimedes. Ya, ini intinya adalah jika sebagian atau seluruh benda jika sebagian atau seluruh benda tercelup ke dalam fluida, nah itu ya, jika sebagian atau seluruh benda tercelup ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas. Akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke, nah ini dia ya. Ini dia inti dari prinsip Archimedes. Jika sebagian atau seluruh benda tercelup ke dalam fluida, misalnya zat cair gitu ya, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini maksudnya apa nih ya? Ini harus kita cerna lagi kan? Kalimat ini harus kita sederhanakan, harus kita cerna lagi.
Nah, saya gunakan ilustrasi ya, biar lebih jelas. Nah, ilustrasinya misalnya begini. Ya, misalnya saya gambarkan, saya punya sebuah bola besi yang diikat dengan tali. Ini pakai neraca di atasnya ya. Ini udah neraca, alat ukur berat ya. Nah, ini misalnya neraca, di sini ada skalanya. Nah, di sini Di neraca ini kita gunakan dia untuk mengukur berat dari sebuah bola besi misalnya gitu ya. Nah, ini ada bola besi nih. Oke, diukur tuh dengan menggunakan neraca. Nah, misalnya diketahui di sini bahwa berat si bola besi ini adalah sebesar WU. Gitu ya, beratnya adalah sebesar WU. Jadi WU di sini artinya adalah berat bola besi di udara gitu ya. Nah, lalu kemudian saya juga punya satu ember ya yang diisi dengan air. Nah, saya juga punya ember yang saya isi dengan air. Oke, misalnya diisi airnya hanya segitu ya, nggak sampai penuh. Nah, misalnya segitu. Ya. Nah, lalu kemudian si bola besi ini ya, saya cemplungkan. Si bola besi ini saya cemplungkan dia ke dalam air. Nah, ini ya, jadi ini kita cemplungkan ke sini. Nah, ini gambarnya saya pindah nih ya. Gambarnya saya pindahkan, misalnya gambarnya jadi begini nih. Nih ya, kita cemplungkan. Nah, gitu ya. Maka ini akan menyebabkan permukaan airnya akan meningkat. Yang tadinya permukaan airnya hanya segitu gitu ya. Nah, karena kita cemplungkan di situ ada besi, maka si permukaan air ini akan meningkat dia. Menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, begitu ya. Tuh. Oke. Nah, setelah diamati, ternyata ketika si bola besi ini dicemplungkan ke dalam air, itu beratnya berkurang. Ya, jadi kalau kita nimbang benda di udara dengan di dalam air, itu beratnya akan jadi berkurang. Ya, beratnya di dalam air ini akan menjadi lebih kecil. Nah, sebutlah di sini namanya ya, W-nya adalah WF. Jadi kalau tadi ada WU itu adalah berat bola besi di udara. Nah, setelah dicemplungkan ke dalam air, dapatlah kita WF. WF di sini adalah berat bola besi di dalam air, begitu. Ya. Nah, dan dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa besarnya WU ini pasti lebih besar jika dibandingkan dengan WF gitu. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Kita dapat informasi bahwa WU lebih besar daripada WF. Nah, kemudian dari sini pun kita akan mendapatkan informasi yang lain. Apa itu? Tadi, ketika si bola besi ini dicemplungkan ke dalam air, itu menyebabkan volume air menjadi meningkat. Ada perubahan volume air. Nah, segimana perubahan volume airnya? Ini yang saya arsir. Nah, gitu ya. Ini dia perubahan volumenya. Tuh. Tadinya dia misalnya tingginya awalnya kan di bawah segitu tuh ya tingginya. Ya, sekarang meningkat jadi segitu tuh. Ya. Oke, berarti ada perubahan volume air di dalam wadah. Nah,
itulah yang kemudian kita sebut sebagai berat fluida yang dipindahkan. Jadi bagian yang saya arsir itu adalah kita sebut sebagai berat fluida yang dipindahkan. Ya, ini nih. Saya kasih tanda ya. Ini kita sebut dia sebagai berat fluida yang dipindahkan atau berat zat cair yang dipindahkan. Nah ya, ini adalah berat zat cair yang dipindahkan. Oke, ini kita sebut dia namanya atau lambangnya adalah WFP ya. Nah, kita sebut dia sebagai WFP. Apa itu WFP? WFP itu adalah berat fluida yang dipindahkan atau berat zat cair yang dipindahkan ya. Nah, jadi perlu kalian ingat juga bahwa yang disebut dengan fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir itu ada dua, bisa berbentuk zat cair atau gas. Nah, di sini yang saya contohkan adalah dalam bentuk zat cair ya. Gitu. Nah, maka dari sini kita bisa mendefinisikan apa yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas. Ya. Nah, definisi yang pertama dari gaya apung, tadi kan kata Archimedes begini. Kalau kita nyemplungin benda ke dalam fluida, ke dalam zat cair misalnya, maka benda itu akan mendapatkan gaya apung, akan mendapatkan gaya ke atas. Ya. Nah, sekarang persoalannya berapa besarnya gaya apung itu? Itu kan? Nah, sekarang jadi persoalan adalah berapa besarnya gaya apung? Oke, ini persoalannya. Berapa besarnya gaya apung? Nah, atau kita sebut juga di sini sebagai gaya ke atas. Berapa ini besarnya? Gitu kan? Nah, dari sini ya, kita bisa membuat definisi dari gaya apung atau gaya ke atas. Ada dua definisi. Yang pertama definisinya, bahwa yang namanya gaya apung ya atau FA, kita tulis ya. Nah, ini nilainya sama dengan selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida atau di dalam zat cair. Jadi besarnya gaya apung ini ya, itu sama dengan selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam fluida. Nih, selisih antara WU dengan WF. Nah, tadi kan kita sudah menyimpulkan bahwa ketika benda itu dicelupkan ke dalam air, ternyata beratnya berkurang. Nah, berapa selisihnya dibanding dengan di udara? Itulah yang disebut sebagai gaya apung. Itu ya, definisi yang pertama, selisih antara WU dengan WF. Nah, atau ada definisi yang kedua. Ya. Nah, atau berdasarkan pernyataan dari prinsip Archimedes tadi ya. Nah, bahwa saya garis bawahi bahwa yang namanya gaya ke atas, tuh ya, gaya ke atas ini ternyata dia besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan tuh. Gaya ke atas ini besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berat fluida yang dipindahkan tuh yang mana? Ini, yang WFP itu. Ya. Nah, maka dari sini kita bisa membuat definisi yang kedua dari gaya apung. Apa definisi yang kedua? Definisi yang kedua bahwa besarnya FA ya, ini nilainya sama dengan WFP. Ya, gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Apa itu WFP? WFP ini bisa kita jabarkan lagi. W itu kan berat. Berat itu kan massa kali gravitasi. Oh, berarti kalau gitu sama dengan MFP dikali dengan gravitasi. MFP itu adalah massa fluida yang dipindahkan. Apa itu massa?
massa itu bisa diuraikan lagi menjadi massa jenis kali volume. Maka di sini kita bisa jabarkan lagi ya. MFP-nya ini adalah sebesar rho F, massa jenis fluida, dikali dengan Vc. Vc di sini adalah volume yang tercelup. Lalu kalikan dengan gravitasi. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, definisi yang kedua dari gaya apung bahwa besarnya Fa ya, ini nilainya sama dengan massa jenis fluida kali gravitasi dikali dengan volume yang tercelup. Ya, tuh ada dua definisi dari gaya apung. Yang pertama ini tadi kan, selisih antara berat benda di udara dengan berat benda di dalam zat cair. Nah, kemudian ini definisi yang keduanya. Ya. Nah, ini definisi yang keduanya. Oke, itu dia penjelasan mengenai gaya apung ya.